Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Umurnya 28 tahun. Wajahnya cantik alami khas gadis desa. Namun matanya menyimpan beban hidup yang sangat berat. Pagi itu, Sari duduk di depan rumah kayunya yang sudah lapuk. Di tangannya ada tumpukan surat tagihan hutang. Matanya menelusuri angka demi angka yang tertera. Total hutangnya sudah mencapai 50 juta rupiah. Dari dalam rumah terdengar suara batuk yang mencekik. Ibunya sudah sakit keras selama berbulan-bulan. Dokter bilang perlu operasi segera. Namun biayanya 30 juta rupiah. Sementara adiknya yang masih SMA terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Sari bekerja sebagai buruh tani di sawah orang. Sehari cuma dapat 50.000 rupiah. Bahkan untuk makan saja mereka susah. Apalagi untuk bayar hutang dan biaya pengobatan ibunya. Malam itu, Sari menatap langit penuh bintang sambil menangis. Ia merasa putus asa. Kemana lagi harus mencari uang? Semua jalan sudah buntu. Suatu sore, di warung kopi desa, Sari bertemu dengan teman masa kecilnya, Dewi. Penampilannya sangat berbeda. Dewi yang dulu kusam dan miskin, kini tampil glamor dengan handphone mahal dan perhiasan emas berkilau. Dewi bercerita bahwa dia baru saja pulang dari Arab setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 2 tahun. Gajinya sangat besar, sebulan bisa mencapai 10 juta rupiah yang dia kirimkan ke kampungnya. Mata Sari berbinar mendengar angka 10 juta. Dengan uang sebanyak itu, semua masalah keluarganya bisa selesai dalam hitungan bulan. Dewi menawarkan Sari untuk ikut bekerja di Arab. Dia bilang majikannya sedang mencari pembantu baru. Syaratnya mudah, yang penting mau kerja keras dan bisa membuat majikannya senang. Sari bertanya apa maksudnya membuat majikannya senang. Dewi hanya tersenyum misterius dan bilang nanti Sari akan tahu sendiri. Yang pasti, semua masalah hutang dan biaya pengobatan ibu akan selesai dalam setahun. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk antara harapan dan kekhawatiran. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, ada firasat aneh tentang apa yang dimaksud Dewi dengan membuat majikan senang. Setelah melewati malam yang panjang, Sari memutuskan untuk pergi. Dia tidak punya pilihan lain. Ibu semakin kritis, adiknya semakin terpuruk, dan hutang semakin bertambah. Proses keberangkatan berjalan cepat. Dewi mengurus semua dokumen. Dalam waktu sebulan, Sari sudah siap terbang ke Dubai. Saat pamitan dengan keluarga, air mata tak berhenti mengalir. Ibu memeluknya erat sambil berpesan agar Sari selalu menjaga diri dan tidak melupakan agama. Adiknya yang masih berusia 17 tahun menatapnya dengan mata penuh harapan. "Kakak, aku tunggu sampai bisa sekolah lagi," katanya sambil menahan tangis. Pesawat mengangkasa membawa Sari menuju negeri yang sama sekali asing. Selama perjalanan 7 jam, hatinya campur aduk antara takut dan berharap. Sesampainya di Dubai, Sari terpukau melihat kemewahan kota tersebut. Gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, dan kehidupan yang serba berkilauan. Dia yakin keputusannya ini sangat benar. Di tempat sekaya ini, pasti dia bisa dapat banyak uang. Sari dibawa ke sebuah mansion mewah milik Hasan, seorang pengusaha Arab berusia 50-an. Rumahnya sangat besar dengan taman yang indah dan kolam renang yang berkilauan. Hasan menjelaskan bahwa Sari akan bekerja bergiliran. 3 hari di rumahnya, 3 hari lagi di rumah Ahmad, keponakannya.
Tugasnya hanya mengurus semua kebutuhan mereka. Hari-hari pertama, Sari bekerja seperti pembantu biasa, menyapu, mengepel, memasak, dan mengurus rumah tangga. Namun perlahan, Hasan mulai menunjukkan sikap yang aneh. Hasan sering meminta Sari untuk menemaninya minum teh di sore hari. Dia bilang merasa kesepian dan butuh teman bicara. Sari yang polos mengira hal ini biasa saja. Namun lama-kelamaan, Hasan mulai memberikan komentar tentang kecantikan Sari. Dia bilang perempuan secantik Sari seharusnya mendapat penghargaan khusus. Cara bicaranya mulai membuat Sari tidak nyaman. Ketika pindah ke rumah Ahmad yang lebih mewah, situasinya tidak jauh berbeda. Ahmad yang lebih muda, sekitar 35 tahun, bahkan lebih terang-terangan. Dia bilang dia bisa menggandakan gaji Sari jika dia mau bersikap istimewa untuknya. Sari mulai menyadari bahwa ekspektasi kedua majikannya bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga biasa. Suatu malam, Sari menerima telepon dari kampung. Kondisi ibunya semakin memburuk. Dokter bilang operasi harus dilakukan dalam seminggu atau nyawanya tidak tertolong lagi. Sari menangis terseduh-seduh. Dia sudah bekerja 2 bulan, tapi belum bisa kirim uang sepeser pun karena masih dalam masa percobaan. Ahmad mendengar tangisan Sari dan menghampirinya. Dia bilang dia bisa membantu kirim uang malam itu juga, bahkan lebih dari cukup untuk operasi ibunya. Syaratnya, Sari harus bersedia melayani keinginannya. Sari terdiam. Pikirannya kacau balau. Di satu sisi, nyawa ibunya taruhannya. Di sisi lain, dia tahu persis apa yang diminta Ahmad bukanlah hal yang halal. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan wajah ibu yang pucat dan adiknya yang putus asa. Tapi dia juga ingat pesan ibu untuk selalu menjaga diri dan tidak melupakan agamanya. Hasan dan Ahmad bergantian memberikan tawaran menggoda. Mereka bilang uang bukan masalah buat mereka. Yang penting Sari mau bersikap kooperatif. Sari merasa terjebak dalam dilema yang sangat berat. Keluarga atau kehormatan. Uang yang menyelamatkan ibunya atau menjaga kesucian dirinya. Menjelang subuh, Sari bangkit untuk sholat. Air matanya terus mengalir saat bersujud. Dia memohon petunjuk dari Allah tentang jalan mana yang harus dipilih. Setelah sholat, Sari membuka mushaf Al-Quran dan matanya tertuju pada ayat yang berbunyi, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Ayat itu seperti menyentuh hatinya. Sari merasa mendapat pencerahan. Dia sadar bahwa Allah pasti punya jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya. Jalan yang tidak mengotori jiwa dan agamanya. Pagi itu, dengan mantap Sari menghadap Hasan dan Ahmad. Dia bilang ingin pulang ke Indonesia. Mereka terkejut dan marah. Hasan mengancam tidak akan memberikan gaji sepeser pun jika Sari pergi. Tapi Sari sudah bulat tekadnya. Dia bilang lebih baik pulang dengan tangan kosong tapi tenang hatinya daripada kaya tapi dengan jiwa yang kotor. Ahmad mencoba membujuk dengan tawaran uang yang lebih besar, tapi Sari menggeleng tegas. Dia yakin bahwa uang yang berasal dari kemaksiatan tidak akan membawa keberkahan, justru akan jadi bencana buat keluarganya. Dengan hati mantap, Sari mengemas barang-barangnya dan meninggalkan mansion mewah itu. Dia pulang ke Indonesia dengan tangan kosong tapi jiwa yang bersih. 6 bulan setelah kepulangan Sari, keajaiban mulai berdatangan.
Sari memulai usaha catering kecil-kecilan di kampung. Berkat ketekunan dan doa serta usahanya sekarang berkembang pesat. Ibu Sari mendapat bantuan operasi gratis dari program pemerintah untuk keluarga yang tak mampu. Operasinya berhasil dan kesehatan ibu berangsur membaik. Adik Sari mendapat beasiswa penuh dari Yayasan Pendidikan. Dia bisa melanjutkan sekolah bahkan sampai kuliah nanti. Hutang keluarganya juga perlahan terlunasi dari keuntungan usaha cateringnya Sari yang terus berkembang. Bahkan kini, Sari sudah bisa memperkerjakan beberapa ibu-ibu di kampungnya. Sari tersenyum syukur melihat kehidupan keluarganya yang kini jauh lebih baik. Dia bersyukur memilih jalan yang benar meskipun sempat terlihat sulit, tapi alhamdulillah, gumamnya sambil menatap langit sore. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memilih jalannya. Rezeki yang halal memang datangnya lambat, tapi berkahnya sampai ke akhirat. Kini, warung catering Sari selalu ramai pelanggan. Dia membuktikan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal jauh lebih berkah daripada uang haram yang datang cepat tapi membawa petaka. Sari menjadi inspirasi bagi para gadis desa lainnya bahwa ada cara yang lebih baik untuk mengubah nasib tanpa harus mengorbankan kehormatan dan agama.